Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta seminar nasional Prodi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang bertemakan tradisi Jepang dari perspektif bahasa, sastra, dan budaya. Baiklah, perkenalkan saya Abdul Hafiz dari Prodi Sastra Jepang Universitas Andalas. Kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Proses Pembentukan Istilah COVID-19 dalam Koran The Daily Jakarta Shimbun. Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi saya yang dibimbing oleh Nila Sensei dan Adriani Sensei. Berikut 5 hal yang akan dipaparkan dalam presentasi kali ini. Pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Kemudian yang kedua, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, metode penelitian, metode yang digunakan. Keempat, pembahasan, yaitu hasil dari penelitian ini. Yang kelima, penutup. Pertama, pendahuluan. Penyebaran virus COVID-19 di dunia sudah merambah ke seluruh bidang, tak terkecuali bahasa. Bahasa mengalami dampak dari COVID-19 ini, yaitu munculnya kata atau istilah baru yang berkenaan dengan pandemi ini, seperti kata lockdown, work from home, stay at home, disinfektan, pandemic, dan lain-lain. Hal ini membuat sebagian masyarakat menjadi kebingungan dan kesulitan dalam memahami perkembangan COVID-19 ini. Oleh karena itu, fenomena ini bisa dikaji dan ditelaah melalui perspektif bahasa, yaitu kajian morfologi. Morfologi adalah proses pembentukan kata dan perubahan bentuk kata yang mencakup bagian-bagiannya. Kata atau istilah baru tersebut sering kita jumpai di surat kabar atau media massa, yang pada kali ini kita menggunakan The Daily Jakarta Shimbun atau Koran Harian Jakarta. Yang mana koran ini merupakan koran berbahasa Jepang yang menceritakan tentang Indonesia. Pada koran ini ya kita mengetahui bahwasanya bagaimana perspektif atau bagaimana keadaan COVID-19 di Indonesia gitu. Jadi harapannya setelah adanya penelitian ini, kita sebagai pembelajar bahasa Jepang kita bisa menjelaskan bagaimana COVID-19 yang ada di Indonesia dengan istilah yang sering diucapkan atau yang dipakai di dalam koran tersebut gitu. Oleh karena itu, rumusan dari masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana sih proses pembentukan kata, pembentukan istilah COVID-19 yang ada di dalam The Daily Jakarta Shimbun. Dan landasan teori. Teori yang digunakan yaitu pertama adalah morfologi. Menurut Krida Laksana, yaitu cabang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, dan termasuk di sana pembentukan kata. Teori pembentukan kata yang digunakan yaitu menurut Sujimura. Menurut Sujimura sendiri ada 5 pembentukan kata. Pertama ada fiksasi, yaitu imbuhan, akhiran, awalan dan akhiran. Kemudian yang kedua reduplikasi, yaitu pengulangan. Yang ketiga compounding, yaitu kata majemuk atau penggabungan dua buah kata menghasilkan kata baru. Yang ketiga, yang keempat clipping, yaitu pemendekan atau biasa kerap kita kenal dengan akronim. Yang kelima borrowing atau yang lebih dikenal dengan gairaigo dalam bahasa Jepang atau kata serapan. Kemudian kita juga menggunakan teori compounding menurut Shibatani. Yang pertama native compound, yaitu penggabungan kata yang cara baca kanjinya dengan cara baca Jepang. Yang kedua ada Sino-Japanese compound, yaitu penggabungan kata yang cara baca kanjinya dengan baca kunyomi, onyomi atau dengan cara baca Cina. Yang terakhir ada hybrid compound, itu gabungan dari native compound dan Sino-Japanese compound, dan juga dengan cara baca gairaigo nantinya. Oke, selanjutnya metode penelitian. Pertama, metode dan teknik penyediaan data. Metode yang digunakan yaitu metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libas cakap dan catat. Ya, artinya kita menyimak apa yang ada di koran tersebut, lalu dicatat yang mana saja yang termasuk istilah COVID-19. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan metode dan teknik analisis data. Setelah data didapatkan dan dicatat,
Kemudian kita analisis dengan menggunakan metode padan dan teknik pilah unsur penentu. Lalu kita pilihlah yang mana yang termasuk kepada pembentukan kata afiksasi kah, yang mana termasuk kepada kata majemuk kah, yang mana termasuk kata serapan kah. Setelah itu kita dapatkan hasilnya, lalu kita gunakan metode penyajian hasil, yaitu dengan analisis data informal, yaitu penyajian data yang digunakan dengan kata-kata biasa dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pembahasan atau hasil dari penelitian. Ya, setelah melakukan penelitian, jadi dalam koran The Daily Jakarta Shimbun itu istilah COVID-19-nya ditemukan dengan dua pembentukan kata, yaitu pertama compounding. Yaitu compounding adalah penggabungan kata. Ya, kita coba lihat contohnya. Ini ada kata shingata coronavirus. Kenapa kata ini termasuk istilah COVID-19? Karena kata ini sebagai penamaan dari virus tersebut. Atau kita lebih kenalnya dengan COVID-19 atau coronavirus disease. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu padanannya adalah shingata coronavirus atau virus corona baru. Yang kita lihat cara pembentukannya yaitu terdiri dari dua kata shingata dan kata coronavirus. Kata shingata itu kita lihat dari cara baca kanjinya, yaitu dengan cara baca onyomi atau cara baca dari Cina. Sedangkan kata coronavirus itu adalah serapan dari kata atau istilah dari bahasa Inggris. Sehingganya gabungan dari dua buah kata ini membentuk satu kata shingata coronavirus dengan pembentukan kata compounding hybrid atau hybrid compounding. Nah, itu adalah gabungan dua buah kata dengan cara baca onyomi dan dengan cara baca gairaigo gitu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh kata jikokakuri. Jikokakuri yang berarti isolasi mandiri. Kata ini termasuk COVID-19 karena menjelaskan keadaan di selama COVID-19 ini. Jikokakuri, isolasi mandiri. Ya, kita lihat dari cara bacanya, ini termasuk cara baca onyomi, jiko dan kakurinya. Ya, atau dengan cara baca Cina. Sehingganya compounding ini atau pembentukan atau ya kata majemuknya menjadi pembentukan kata Sino-Japanese compound. Yang kedua ada borrowing atau gairaigo yang lebih kita kenal, yaitu kata serapan. Ya, kita coba lihat satu contoh. Nah, di sini ada kata terewaku. Terewaku ini ya sama dengan kita namanya daring, dalam jaringan. Kata ini kenapa bisa dikatakan sebagai istilah COVID-19? Karena di Indonesia itu terewaku ini baru atau teleworking dalam bahasa Inggrisnya baru terkenal ketika adanya COVID-19 ini gitu, dengan istilah daring gitu. Dan juga menjelaskan keadaan selama COVID-19 gitu. Kemudian kita lihat cara pembentukannya, ini termasuk gairaigo, sudah jelas termasuk gairaigo itu kata serapan dari bahasa Inggris, seperti yang sudah saya sampaikan juga dari kata teleworking atau bekerja dari rumah melalui media atau melalui internet, seperti itu. Jadi sehingganya kata ini termasuk dengan pembentukan istilah gairaigo. Dan kita lihat yang kedua ada kata social distancing. Ya, kata ini termasuk gairaigo. Kenapa juga termasuk istilah COVID-19? Karena kata ini memang ada dan terkenalnya karena COVID-19 gitu. Yaitu berasal dari bahasa Inggris social distancing, yaitu penjarakan sosial atau pembatasan sosial seperti itu. Sehingganya ini termasuk kepada kata gairaigo. Terakhir, kesimpulan. Ya, setelah kita membahas hasil pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya proses pembentukan istilah COVID-19 yang terdapat dalam koran The Daily Jakarta Shimbun yang ditemukan adalah proses pembentukan compounding dan gairaigo. Yang terutama
pembentukan compounding yang banyak ditemukan yaitu ada Sino-Japanese compound atau penggabungan kata yang berasal dari kanji yang dibaca dengan cara baca Cina atau onyomi. Sedangkan gairaigo yang ditemukan yaitu adalah kata yang diserap dari bahasa Inggris. Ya, kemudian sarannya penelitian ini hanya fokus pada proses pembentukan istilah COVID-19 di dalam koran dari Jakarta Simbung saja gitu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan juga untuk meneliti istilah COVID-19 yang ada dengan tinjauan lain seperti dengan kajian neologisme, leksikologi, ataupun dengan sumber lainnya gitu. Kemudian semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Jepang. Gosecho arigatou gozaimashita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, bagi peserta yang ingin berdiskusi dengan saya lebih lanjut mengenai penelitian ini ataupun tertarik dengan penelitian ini, bisa kontak saya dengan di surel saya itu di abdulhafiz123.ah@gmail.com ataupun di sosial media saya di @abdulhafiz11 Instagram. Ya, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.